Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Givi Ramadhani, NIM 114230995 dari Blok 2 Praktikum SIL. Sekarang kita akan membuat peta dan layout peta menggunakan QGIS. Pertama-tama kita akan ke project, lalu nanti kita akan pencet new project. Selanjutnya kita akan ke plugin, lalu kita akan manage and install plugin. Lalu kita akan pergi ke plugin ini, lalu kita akan mencari yang kita butuhkan. Contohnya langsung search aja Akatama. Ini Akatama. Nah, nah kita karena ini aku ada dua version, jadi aku akan downgrade dulu sebentar. Nah, kita akan mereinstall pluginnya. Seharusnya nanti bisa langsung install plugin seperti itu. Kita akan melakukan install plugin untuk semua plugin yang dibutuhkan. Akan membuat koordinat, menyesuaikan koordinat dengan koordinat peta. Di sini kita akan membuka raster georeferencer. Nah, lalu kita akan ke file, open raster. Kita akan menambahkan peta penggunaan lahannya, sesuaikan UTM-nya. Oke. Nah, sekarang kita udah punya ininya, petanya. Sekarang kita akan menambahkan titik add point di sini. Lalu kita taruh di tengah-tengah di sini. Terus kita masukkan S-nya, is-nya berapa dan juga north-nya berapa. 4725500 917 917 2500. Nah, kita lakukan pada titik yang sama. Mengecek dulu apakah yang data yang kita masukkan itu sudah benar. Mana sih ini? View panel, kita lihat GCP table-nya. Ya. Ya, berarti ini udah benar ya. Nah, transformation setting, transformationnya linear, ininya biarin. Nah, kita akan mengubah si zona UTM-nya, lalu output tracer ya kita akan simpan di acara 7. Oke, kita save di situ, lalu load in QGIS when done. Oke, terus kita pencet oke. Nah, selanjutnya kita akan memencet georeferencing, start georeferencing. Kalau udah sukses, kita tinggal close aja terus discard. Nah, ini kita udah punya di sini petanya kita. Akan menambahkan atau membuat layer baru dengan cara kita akan pergi ke layer, create layer, new shape file layer. Lalu di sini kita akan membuka dulu ini file di sini. Nah, kita akan membuat di peta QGIS. Kita simpan di peta QGIS ini, kita simpan sebagai batas administrasi. Sebagai shape file, terus save. Geometry type-nya polygon. Zona UTM-nya dipastikan dulu. Lalu kita akan membuat new file. Di sini add file to list. Oke. Nah, kita okein. Ini udah ada batas administrasi. Lalu kita akan membuat dua shape file lagi.
create dengan shapefile, titik dengan type-nya point, dan juga jalan dengan type-nya line. Akan mendigitasi peta ini dengan cara klik batas administrasi, kita ke gambar pensil ini atau tool editing, lalu kita pencet ini, add polygon. Nah, nanti kita akan mulai digitasinya. Kita klik kanan, lalu nanti akan muncul seperti ini. Di ID-nya kita klik 0 dan oke. Nah, ini udah selesai. Lalu kita akan mengsimbolik. Kita klik aja langsung dari ininya. Simple fill-nya kita ubah menjadi transparent fill, lalu kita akan mengubah stroke color-nya menjadi merah. Ini kita bikin 0,5 biar sedikit tebal, lalu apply, lalu oke. Nah, ini dia. Sudah selesai untuk digitasi batas adminnya. Di peta ini, kita akan membagi menjadi 3 daerah. Pertama, kita akan ke edit, lalu kita ke split features. Nah, di sini kita akan memulai untuk membagi daerahnya. Nah, syaratnya adalah kita harus memulai dari awal, dari luar garis seperti ini. Kita mulai. Tambahkan jalan. Nah, di sini kita klik save filenya jalan, terus kita ke toggle editing, lalu kita ke add line. Udah selesai, terus kita akan menitik mulai dari jalannya. Terus klik kanan, ID-nya klik 0, keterangannya pilih jalan
Ini tadi jalan nasional. Klik OK. Lalu sini udah muncul jalannya ya. Nah, setelah selesai kita akan mencet save layer, lalu kita matikan toggle editing digitasi sungai. Nah, ini kita udah klik sungai, lalu kita akan klik toggle editing, lalu kita add line. Kita jadi digitasi dulu sungainya. Nah, di sini kita kasih ID-nya 0, lalu keterangannya adalah sungai. Oke. Nah, mungkin kita bisa menambahkan di bagian daerah yang lain. Sama, kita masukkan 0 dan sungai. Kita save dulu, lalu kita matikan toggle editingnya. Kita kasih titik, kita pencet titik, terus toggle editing, kita add. Nah, di sini kita titikin aja di 3 tempat, ID-nya misalnya 1, keterangannya Kecamatan Gondang Rejo. Oke, terus kita tambah lagi, satu lagi, Kebak Keramat. Nah, satu lagi, Jaten. Oke, kita pencet save, lalu kita matikan toggle editingnya. Batas administrasi open attribute table, kita buka aja. Nah, kita akan pencet toggle editing. Nah, di sini kita akan mengisi keterangannya. Kita bisa mengisi yang pertama sebagai sosial, ladang, dan juga sebagai perkebunan. Nah, ini udah, terus kita save. Kita matikan toggle editingnya, kita close. Membuat simbol, lalu kita tambah dulu import export item from file. Nah, kita ambil simbol RBI ini, select all, import, yes to all, close. Nah, lalu kita ubah di sini jadi kategoris. Kita ubah kolomnya menjadi keterangan. Kita classify dulu. Di sini kita cari ini buat hutan. Ketik aja hutan. LTT hutan. Oke. Lalu ladang. Mana? Ladang atau tegalan. Oke. Lalu sosial. Sosial budaya. Oke. Lalu kita klik apply. Sekarang kita pergi ke labels. Di labels ini kita pilih single labels. Label width-nya, label width keterangan. Nah, kita ke teks. Teksnya kita ubah dulu seperti biasa. Ketik aja langsung. Oh, ada ketemu sama. Nah, ini dia. Ini ya jadi 12. Buffernya coba menjadi round. Apply. Lalu pencet apply dan oke. Selanjutnya kita akan mensimbol lagi titik, jalan, dan juga sungai. Sekarang akan simbol jalan. Simbol lagi jalan nasional. Coba dulu. Ini terus simbol lagi nih.
sungai, titik, dan jalan. Baik, ini sudah di labeling, print. Sekarang kita akan menambahkan layer terlebih dahulu. Add layer, add vector layer. Masukkan kontur baru, add, close. Nah, ini udah ada. Karena konturku sudah sesuai uh, dengan dengan batas administrasinya, jadi ini nggak perlu diklip. Tapi kalau mau diklip, nah kalau perlu karena perlu diklip, jadi nanti kita ke vector, terus kita akan pergi ke geoprocessing tools, clip. Nah, import layernya ini, overlay layernya nanti batas administrasi, baru kita run. Nanti klipnya kita akan simpan sebagai klip, seperti itu. Nah, karena ini nggak perlu diklip, jadi kita biarin aja. Nah, selanjutnya kita akan membuat simbologi. Ini kita ke kategoris, sini kita akan ke IK, classify, kita udah punya min 1 dan 0. Nah, karena min 1 ini adalah apa namanya? Indeks kontur, kita akan membuat dia menjadi tebal. Jadi kita kali 2 aja, di sini misalnya dia 4. Oke, dan yang 0 itu menjadi 2 aja. Oke, apply, oke. Nah, ini kita udah punya perbedaannya. Oke, ini udah selesai di beri labeling kontur. Di label sini kita akan rule base. Nah, setelah itu, nah selanjutnya kita klik plus di sini. Lalu description-nya kita isi IK. Nah, expression-nya IK langsung aja di sini sama dengan 0. Lalu oke. Nah, si label width-nya ini name. Lalu nah di sini fontnya Times New Roman. Nah, lalu kita ke buffer. Lalu kita ke placement. Kita ke curve. Nah, si posisinya kita ubah ke online, above line-nya kita hilangi, kita uncheck list, lalu kita oke, apply, oke. Nah, ini berarti ada yang salah sebentar. Oke, ini kita udah punya konturnya. Selanjutnya kita akan melakukan layout. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan sini. Nah, kita ini, terus kita ubah dulu koordinatnya. Setelah itu, kita menyesuaikan skalanya. Nah, kita terus di posisinya. Lalu kita ke grid, kita ke grid, kita modify grid, kita pilih cross, kita sesuaikan koordinatnya. Nah, ini kita masukkan 1000. Kita cek dulu masuk ke depan. Oke, ini kalau ketemu yang interval yang sesuai. Setelah itu, oke, ini kita menyesuaikan dari interval yang kita punya. Selanjutnya kita pergi ke koordinat. Nah, ini kita menjadi solid static. Nah, ini kita menjadi vertical ascending. Fontnya kita ubah sebagai menjadi Times New Roman. Buat kita sesuaikan jadi ukurannya menjadi 10 aja. Oke. Nah, ini kita lihat dulu di sini. Lalu kita akan pergi ke koordinat position di blok tadi. Sini kita harus menjadi 0. Lalu nah, yang bottom ini kita harus main di outside frame, jadi dari luar. Oke. Top. Oke, ini udah. Nah, ini udah selesai. Set frame. Nah, di sini kita naikin di 0,5. Nah, karena ini udah selesai, selanjutnya kita akan membuat identitas peta.